Bab NK 1241. Apakah Sophong lebih buruk dari anjing? Baku tembak, mungkinkah ada yang mati? Jika ya, di mana mayatnya? Apakah dibawa pergi? Bip bip. Telepon satelit tersambung, Te Chen Hien tidak menunggu dan bertanya, "Halo? Apakah Tetet atau Sophong?" "Tuan ketiga, ini aku." Jawab cepat Tetet. "Bicara." Te Chen Hien menarik napas, berharap kabar baik. Tetet juga menarik napas, menurunkan suara, berkata, "Kabar buruk." "Bicara." Suara Te Chen Hien bergetar. Di tim 1 ada TTAM, Tetu, Teluk, semua dilatih olehnya, tapi Tetu paling ia khawatirkan. Tetu baru 22 tahun, gadis ceria dan manis, diperlakukan seperti putri. Awalnya ia tak ingin membiarkan ikut, tapi ia merayu manja. Akhirnya ia izinkan, tak disangka tragedi. "Orang luar?" Suara Te Chen Hien membeku. "Apa maksudnya?" "Selain kita, ada orang lain di pulau." Jelas Tetet. "Siapa mereka?" Ia menggenggam ponsel, berderit. Seorang anak buah gemetar, takut rusak. Tetet menggeleng, menatap Sophong, melanjutkan, "Belum tahu, tapi kami temukan peluru berbeda, lebih pendek." "Lalu mayatnya?" Ia tak sadar suaranya gemetar. "Tidak ada mayat, belum ditemukan." Tetet berhenti lalu menambahkan, "Mungkin tak ada yang mati, jadi tak ada mayat." "Terus cari, aku akan panggil tim 2. Ucap Te Chen Hien berat. "Ya?" Jawab Tetet, siap menutup. Tapi terdengar, "Berikan ponsel pada Sophong." "Ah!" Ia kaget. "Tuli kau?" bentak Te Chen Hien. "Ah, ya untuk Tuan So." Tetet sadar, menyerahkan ponsel, "Tuan So, Tuan ketiga mencarimu." "Halo?" Suara Sophong tenang. "Tuan So, aku akan naikkan bayaran jadi 700 juta yuan, hanya satu syarat, harus temukan tim." Suara Te Chen Hien serak, "Hidup atau mati, harus terlihat." "HMPH, 700 juta yuan." Senyum tipis Sophong, "Kau kira aku buta uang?" "Bukankah begitu?" Ia terkejut. "Kau benar, memang begitu." Senyum Sophong. Wajahnya menggelap. "Selama mereka masih di Pulau Kabut, aku akan temukan." Ia berhenti lalu berkata, "Jika tidak, aku tak bisa membantu." "Baik." Ucapnya pelan. "Baik, tunggu kabarku." Sophong mengetuk ponsel, menunggu bip lalu meletakkan. Ia simpan ponsel. "Apa katanya?" tanya Van Han. Sophong menghela napas, "Kita harus memperluas pencarian, hati-hati, jangan lewatkan jejak." Ia berencana memeriksa jejak, hanya dengan menemukan arah mundur bisa ada petunjuk. "Mengerti." Tetet dan Tebat menyebar. "Aku juga bantu," kata Van Han. "Jangan pergi jauh," peringat Sophong. "Baik," jawabnya, menyingkirkan daun dengan pisau. Sophong menatap sekitar, memunculkan model 3 dimensi. Di dalamnya, 2 kadal raksasa bersembunyi di tepi, tak bergerak. "HMPH, kalau ada anjing penyelamat lebih baik." Gumamnya, "Penciumannya bagus, tapi kalah jauh dari anjing." Manusia hanya punya 5 juta sel, menutupi sedikit. Anjing penyelamat terkenal dengan hidung kuat, dari ras khusus. Dalam model muncul benda tersembunyi. Ia membuka mata, gambar hilang, melangkah ke arah jejak kadal. Geraman. Reptil menatap, ekornya menghantam, menunjukkan kekuatan dan takut, merasakan aura aneh darinya. "Minggir, aku tak akan bunuh kalian," katanya di depan kadal. Geraman. Ia mundur setengah meter, pura-pura hendak menerkam. "Mau mati?" Ia berkerut, menendang menjauh, menghindari gigitan. Gigitan bisa membuatnya pincang. Sungguh ganas. Senyumnya dingin, kali ini tak menahan, menghindar, berputar, menendang spiral, melempar ke langit,
entah jiwanya naik ia tak tahu. Ia menepuk tangan, puas, masuk ke sarang, di sana ada telur abu-abu putih, setengah terkubur. Tapi tujuannya bukan telur, melainkan benda lain di bawah daun. Keresekan. Bab 1242, dia membiarkan aku menutup buku. Aku khawatir bahaya lebih besar dari keselamatan. Dia menekan bibir, mengambil sehelai rambut emas bercampur daun bambu kering, hampir terlewat. Ah, kenapa binatang besar jatuh? Suara Tebat terdengar di luar. Tuan S, di mana engkau? Teriak TTHT. Apa yang kau temukan? Van Han mengikuti. Tebat berteriak, Tuan S, aku juga menemukan sesuatu. Espong keluar dari sarang, melihat 3 gadis muncul dari kabut tebal. Apa yang kau temukan? Tanyanya. Tapi Tebat tidak menjawab, matanya menatap tas senjata di tangan Espong. Kata, 750 memerah di pupilnya. Kau mengenalinya? Espong menekan bibir. Tuan S, biarkan aku lihat. Tebat dan TTHT bergegas. Yang pertama meraih tas, Espong tidak menghentikan. Ini tas buatan keluarga T. Kata TTHT dengan suara berat, tangan gemetar membukanya. Di dalam ada benang emas membentuk pola bunga kecil, dengan kata, Kit, di bawah. Itu milik saudara Kit. Kata TTHT rendah, kesedihan berat, jelas mengenali pemiliknya. Dia terdiam. Ada juga sehelai rambut emas. Espong membuka tangannya. Rambut saudara Kit berwarna emas. Tebat menunduk, suara berat. Saudara Kit juga dilatih keluarga T, tidak setinggi Tebat, tapi mereka dekat, pernah minum bersama. Siapa sangka sekejap hilang. Kau bilang menemukan sesuatu, apa itu? Espong memecah keheningan, bukan waktu berduka. Seperti darah, ikut aku. Tebat sadar kembali, menyimpan rambut, lalu memimpin. Mereka berjalan 3 atau 4 menit, tiba di gundukan lain, bambu jarang, daun sedikit. Di sini, Tebat berjongkok, mengambil daun berlumur darah kering. Banyak sekali. Van Han terkejut, sebagian besar daun berdarah, seperti muncrat. Espong berjongkok, mengangkat daun merah. Dia mencium, menyentuh dengan lidah, memastikan. Espong, menjijikan. Van Han mengernyit, darah tak boleh dicicipi. Espong tersenyum, menenangkan. Dia merobek daun, mengikis darah kering, mencampur air, menyimpulkan, ini darah manusia. Darah manusia? Dari saudara Kit? Tebat terengah, berharap. Aku tak punya alat uji, tak kenal saudara Kit, tak tahu datanya. Jawab Espong. Maaf, aku terlalu gegabah. Gumam Tebat. Pasti ada yang mati, tapi siapa belum jelas. Espong berdiri, meletakkan daun, menatap sekitar. Terlalu banyak darah, entah banyak luka atau satu habis. Orang itu pasti mati, dengan rambut dan tas, mungkin saudara Kit. TTHT dan Tebat diam, jawaban jelas, saudara Kit celaka. Espong tak menghibur, mencari, menemukan peluru, bukan milik keluarga T. Dia bertanya, ada penemuan aneh lain? Tanpa daya, dia memproyeksikan diagram 3 dimensi lagi. Gadis-gadis melihatnya diam, mengira dia berpikir. Tiba-tiba dia berkata, Barat, mereka pergi ke barat. Ah, bagaimana kau tahu? Van Han terkejut. Ada jejak. Espong berjalan 10 meter ke barat, mengangkat daun, jejak muncul. Jejak lebih 10 hari. Bambu lebat, daun menutup, sulit terlihat. Tebat semangat, gembira, benar jejak, tanda sepatu sama dengan kita, apa itu kelompok TTAM? Mungkin, tapi ada kabar buruk. Espong menyingkirkan daun, jejak lain tampak. Dia berkata tenang, mereka mungkin diburu. Siapapun, temukan dulu. Espong menepuk tangan, berdiri, menatap barat, arah sama dengan tim penyelamat. Tuan S, harus lapor ke Tuan ketiga? Tanya TTHT, ragu. Ya. Angguk Espong. TTHT mengambil telepon satelit, menelepon TCHN Hian.
Halo, Tuan ketiga, kami menemukan jejak baru. Bicara. Nadanya serius. Kami menemukan cerita TTHT, saudara Kit mati? TCHN Hien memotong. Diam sebentar, lalu berat, cari, terus cari. Ya? Jawab TTHT, menunggu. Aneh, dia tak memarahi. Ragu. Tuan ketiga berubah. Pikirnya, menekan tombol merah. Itu perintahnya, takkan salahkan aku. Gumamnya. Kau menutup telepon tuan ketiga? Tebat terkejut. Kau pikir aku bohong? TTHT menarik napas. Berkata jujur, sulit percaya, tapi itu kenyataan. Bab 1243, Penembak Jitu. Dia berkata tenang, jangan tinggalkan jejak, pergilah ke barat, aku harap mereka masih hidup. Ya. Tai 7 menepuk pahanya dan berdiri tegak. Mereka pasti masih hidup, Tai 3 dan yang lain sangat hebat. Tai 8 berbicara tegas, meski hatinya cemas. Sop Hong melirik mereka dan berkata tenang, melihat adalah percaya, harapan itu baik, tapi juga harus berpikiran terbuka. Ya. Tai 7 dan Tai 8 mengangguk. Ayo pergi. Sop Hong kembali mengambil tas tahan air, menggenggam tangan gadis itu, mengikuti jejak. Tai 7 dan Tai 8 mengikuti dekat, tetap waspada, mengawasi sekitar, berharap menemukan petunjuk. Di luar pulau, Tai Zhen Yan memegang telepon satelit terpaku. Tuan ketiga, tidak apa-apa? Seorang bawahan bertanya. Aku baik-baik saja, terus awasi. Tai Zhen Yan sadar, keluar dari tenda, lalu menelepon seseorang. Tit. Telepon berdering lama sebelum diangkat. Siapa ini? Suara pria dalam terdengar, menunjukkan dia berusia sekitar 40 tahun dan berpangkat tinggi. Suaranya berwibawa. Kakak, ini aku. Tai Zhen Yan cepat menyebutkan identitasnya. Kakak tuan ketiga adalah Tai Zhenlong, putra sulung kepala keluarga Tai dan kepala keluarga saat ini. Dia berusia 46, menikah, memiliki 3 putra, tapi tanpa putri, karena istrinya tidak bisa hamil lagi. Adik ketiga? Ada apa? Tai Zhenlong bertanya dengan suara dalam. Kecelakaan Wei Ding membuat kekuatan lain masuk ke pulau, Akie terbunuh. Bantu aku periksa pesawat atau kapal mana yang melewati laut itu sebelum dan sesudah kecelakaan. Tai Zhen Yan menjelaskan. Baiklah. Dia menutup telepon segera. Sial, minta bantuan tapi malah menutup lebih dulu? Tai Zhenlong menatap ponsel diam-diam. Di pulau, kelompok Sop Hong terus ke barat. Mereka pasti hidup. Tai 8 bergumam seperti doa. Jangan ulangi, kepalaku sakit. Tai 7 menghela napas, juga khawatir, tapi tahu terburu-buru tidak berguna. Tai 8 menarik napas dalam, tidak bisa, hanya begini aku lebih tenang. Terserah. Tai 7 mempercepat langkah. Sop Hong dan gadis itu berjalan cepat, mereka harus berusaha keras mengikuti. Waktu berlalu, sekitar pukul 6 sore, malam turun, cahaya lenyap. Ya? Yang lain cepat menjawab. Aku akan ambil kayu. Tai 8 mengeluarkan pisau militer, menarik Tai 7. Van Han melihat aliran kecil. Dia menatap Sop Hong dan berkata polos, di sini ada air, malam ini kita masak sup sayur liar, sudah lama tidak makan yang cair. 10 menit kemudian, Tai 7 dan Tai 8 kembali dengan kayu, lalu menyalakan api. Setengah jam kemudian, sup sayur liar panas siap, hanya ada sayur dan jamur, karena daging kering habis dan tidak ada buruan. Van Han melihat sup, menggigit bibir, agak kecewa. Mau daging? Sop Hong tertawa, mengelus kepalanya. Ya. Mata Van Han penuh harap, lalu berkata lembut, tapi aku bisa tahan, jangan berburu khusus. Anak baik, akan ada daging. Sop Hong berkata lembut, berdoa diam-diam agar beruntung mendapat kelinci atau ayam hutan. Ya. Van Han tersenyum, menyeruput sup panas, lelahnya hilang. Langit tetap gelap, tanpa bintang atau bulan, api unggun menerangi beberapa meter. Sop Hong,
Lanjutkan. Van Han memegang senapan, menatap serius. Baik. Sop Hong menjawab lembut, membimbing tangannya. Dia melirik keduanya, tidak mengusir. Tai 7 tersenyum, mendekat. Tai 8 meniru, berhenti 1 meter jauhnya. Jelas? Sop Hong bertanya. Jelas. Tai 7 menjawab spontan. Sop Hong mengabaikan mereka, terus mengajar gadis itu membidik. Bukankah sudah jelas di 593? Sop Hong bertanya. Ah, lebih dekat lebih jelas. Tai 8 terkekeh. Baik, 1 jam 8.000 yuan, ingat transfer setelah keluar. Sop Hong tersenyum. Tai 7 dan Tai 8 terdiam, jadi ini maksudnya. Baik, aku ingat. Tai 7 cepat berkata. Sop Hong mengangguk, bagus. Lanjut. Tai 8 bertanya tebal muka. Lanjut. Van Han masih ingin belajar lebih, menyerap semua. Lanjut. Tai 7 cepat menyahut. Tai 7 berkata serius, 8.000 yuan, akan kutransfer nanti. Baik, lanjut. Sop Hong puas, mengajari mereka lebih banyak ilmu penembak jitu. Tai 7 dan Tai 8 mendengarkan terpukau, meniru gerakan menembak seolah memegang senapan sungguhan. Bab 1244, Sang Master Perbaikan Listrik. Kayu terbakar merah, percikan muncul lalu padam sebelum jatuh ke tanah. Van Han sudah tertidur. Malam itu Sop Hong berjaga paruh pertama, Tet Ed dan Tebat belum setengah jam sudah terlelap. Tenang sekali. Gumam Sop Hong, melempar kayu ke api. Ia menatap gadis dan saudara itu, ragu, lalu mengeluarkan baterai dari ruangnya dan mengisi ponsel. Setengah memejam, bibir tersenyum, ia menghitung diam-diam. Setelah 15 menit ia memerintah, tandai. Suara sistem mekanis terdengar, akrab dan ditunggu. Apa yang akan muncul kali ini? Bisiknya. Selama 7 hari, paket hadiah tak berguna, hanya 2 kali peningkatan memori bermanfaat. Buka paket. Ia memerintah. Ding. Mendapat 1 paket dasar peningkatan senjata. Ding. Mendapat 1 paket dasar teknik perbaikan listrik. Ding. Memori tambah 1. Ia terdiam, menatap gadis, ragu, lalu membuka lagi. Ding. Paket peningkatan senjata mentransmisikan. Ia memejam, gigi terkatup, rasa sakit seperti palu menghantam kepala. Gelombang sakit datang, tapi ia terbiasa, menahan. Lebih dari 10 menit, sakit hilang, ia menghela napas, membuka mata, melihat gadis masih tidur, merasa lega. Ia mengatur pengetahuan baru, meninjau, lalu menyimpan. Buka paket perbaikan listrik. Katanya pasrah. Ding. Paket perbaikan listrik mentransmisikan. Ia membuka mata, menatap mereka, semua tidur pulas. Fokusnya kembali, pengetahuan baru jelas, perbaikan listrik, dari ketel, pengering rambut, hingga kulkas, AC, bahkan mobil listrik. Apakah aku sudah jadi master perbaikan? Ia tersenyum pahit, menyimpan pengetahuan. Selesai perintah terakhir, ia memejam. Sakit parah datang lagi, lebih keras, keringat membasahi dahi. Ini tidak asing, tiap bulan ia mengalami. Sejak meninggalkan Pulau Huyen Nguyet, paket makin beragam, mencakup banyak bidang, memori tambah 1 sering muncul. Sakit berlangsung hampir 20 menit, rambut basah, wajah pucat. Ia menghela napas, tubuh ringan, jiwa lelah, peningkatan memori butuh tidur. Ia menghapus keringat, bersandar di pohon, tertidur. Waktu berlalu, jam 3 pagi ia membuka mata, perasaan bahaya meledak. Ia memindai, membentuk peta 3 dimensi, radius 100 meter. Wajahnya muram, barat, 80 meter, kilatan di pohon. Ia menyesuaikan pandangan, melihat penembak jitu kamuflase di atas pohon, membidik. Sial. Ekspresinya berubah, ia berlari, mengangkat gadis ke belakang pohon. Apa itu? Tanya gadis mengantuk. Tetap di sini, jangan bergerak.
perintahnya. Ah! Van Han tertegun, lalu mengangguk, baik. Dalam peta, penembak jitu membidik dengan perangkat aneh yang bisa menembus kabut. Apa? Tetet dan Tebat bangun. Sembunyi, ada penembak jitu. Sop Hong mengambil senapan dari cabang, jongkok, menopang di lutut, memakai peta sebagai mata, siap. Penembak jitu? Tetet terkejut, di kabut begini, bisa akurat? Cepat kemari. Van Han memanggil, percaya padanya. Meski ragu, mereka mendekat bersembunyi. Apa yang dia lakukan? Penembak jitu bergumam, hanya melihat siluet merah, ia memutuskan, tak peduli, tembak dulu. Ia menarik pelatuk. Saat itu juga, Sop Hong menembak. Bang! Tembakan bergema, hutan riuh, hewan lari. NK Box. Tak ada yang mengajarmu, saat memutuskan jangan ragu. Suara dingin bergema. Sop Hong mendongak, bibir menyeringai mengejek. Bab 1245, Dingin Sop Hong. Selesai, hanya satu orang. Sop Hong memeriksa peta 3 dimensi dengan hati-hati, yakin tidak ada yang bersembunyi, bahaya hilang. Benarkah ada penembak jitu? Tebat berbisik. Ayo, bawa mayatnya. Sop Hong mengangkat dagu. Sungguh mau pergi? Tebat terkejut. Tentu saja. Tebat mengeras, memegang senter dan melangkah. Aku ikut, hati-hati saja. Tetet menghela napas, menarik pistol dan membuka kunci. Mereka maju dengan hati-hati, setiap suara membuat tegang seperti burung kaget. Tidak apa, hanya angin. Tetet menarik napas dalam, pura-pura tenang. Tuan So bilang penembak jitu sudah mati. Di mana? Tebat mengalihkan topik, merasa hutan penuh mata tersembunyi. Terus maju. Tetet menepuk bahunya. Ah. Tebat berteriak. Sial, jangan tiba-tiba tepuk aku, hampir mati kaget. Tetet mencibir. Maaf. Ia cepat meminta maaf. Tebat melanjutkan. Tetes. Berhenti, kau dengar suara? Tetet berhenti. Tebat miringkan telinga. Seperti air. Ya, menetes dari atas. Tetet menegaskan, menyorot cahaya. Aku tahu. Tebat menunjuk ke atas. Tetesan. Setetes darah jatuh, hampir mengenai Tetet. Sialan, ada orang. Tetet mengumpat. Cahaya menyorot seorang pria berkamuflase tergantung di dahan, dengan senapan. Dahinya terluka, darah menetes. Gila, tanpa Sop Hong kita mati. Tebat pucat. Cukup, turunkan dia. Tetet menahan shock. Tebat susah payah menurunkannya. Tidak kenal. Tetet menatap wajah berdarah, bukan tim penyelamat, jelas orang luar. Bawa dulu. Tebat memanggul. Mereka berjalan kurang 100 langkah, kembali ke kemah, gadis itu mengantuk. Oh, kalian kembali. Van Han mengangkat kepala. Mati? Sop Hong mengernyit. Ya, mati total, 1 tembak kepala. Tetet angkat jempol, kagum. Sop Hong memeriksa mayat, tak ada berguna. Ia bertanya, kenal? Tidak. Pasti orang luar. Tetet memotret untuk cek nanti. Kalau begitu buang dia. Sop Hong menepuk tangan. Tangan Van Han gemetar, sadar. Sop Hong, kau bunuh orang. Melihat matanya merah, dia menenangkannya. Tidak apa, itu bela diri. Ya, kalau tidak, mati kita. Tetet mendukung. Diam, sudah aman. Sop Hong mengelus kepala gadis, memeluknya. Aku tidak takut, hanya takut kau ditangkap, aku cemas. Van Han bergetar. Tidak, aku janji. Sop Hong lembut. Ia serius. Kapan aku bohong padamu? Siapa tahu. Van Han bergumam. Tenanglah.
Sop Hong tersenyum pahit. Mungkin seperti bunuh babi hutan. Ia berdalih, tidak bisa bilang bukan pertama kalinya. Babi hutan bukan manusia, tidak sama. Van Han mengernyit, heran dia setenang itu. Sudah, tidak apa. Sop Hong paksa senyum. Kau sebenarnya takut, kan? Van Han menganalisis. Kau sembunyikan agar aku tenang, benar? Tenggorokannya kering, menatapnya, mengangguk. Aku tahu. Ia manyun. Sop Hong bukan dingin, dia lebih hangat dari siapapun. Ai. Ia menghela napas. Kalau begitu urus mayatnya. Ia berbisik. Ya. Tetet bernapas, mulai. Mengurus mayat biasa, kubur atau bakar, kadang dengan kimia. Tapi di sini tak ada kimia, gali tanah berat, bakar terlalu mencolok, baunya parah. Soal penduduk asli, mungkin harimau, macan tutul, atau makhluk raksasa. Tetet dan Tebat mengangkat mayat, hilang ke malam. Bab 1246, Pedagang Licik Sop Hong. Kalau mau menangis, menangislah, aku tidak akan menertawakanmu. Van Han memegang wajah Sop Hong dan berkata dengan serius. Aku juga menangis, kau tidak perlu menahan diri, itu tidak memalukan. Jangan menangis, pria tidak boleh menangis. Sop Hong membuka mata dan berbohong, sebenarnya dia tidak bisa menangis, karena tidak ada alasan. Musuh ingin membunuhnya, dia melawan dan membunuh, itu kemenangan, kenapa harus menangis? Van Han manyun, wajah memerah membantah. Masih dengan ide maco itu, siapa bilang pria tidak boleh menangis? Uhuk-uhuk, baiklah, sekarang tidur. Sop Hong batuk, mencoba ganti topik, kalau tidak gadis itu akan memaksanya menangis. Aku tidak mengantuk. Van Han menggeleng, kali ini tidak tertipu. Dia melanjutkan. Pria juga bisa menangis, jangan menahan diri, kalau ditahan bisa hancur, saat takut atau sedih menangislah, seperti aku, menangis membuat lega. Wajah Sop Hong menggelap, dia benar-benar tidak mau menangis. Baiklah. Van Han menepuk bahunya, menatap penuh harap. Sudah larut, mungkin kita tidak boleh mengganggunya. Van Han ragu. Tidak apa, dia mungkin masih bangun. Sop Hong tersenyum sopan. Setelah beberapa saat, telepon satelit tersambung dan suara terdengar. Halo? Suara mengantuk Te Chen Hien terdengar. Ini aku. Sop Hong bicara tenang. Pukul 3:30 pagi, ada apa? Te Chen Hien bertanya dengan muram. NK Box. Tidak ada hal besar, hanya memberitahu, kami diserang. Sop Hong berkata ringan. Diserang? Semangat Te Chen Hien naik, suaranya keras. Sop Hong melirik Tetet dan Tebat, mengangguk. Ya, penembak jitu. Suara Te Chen Hien makin tinggi. Penembak jitu? Ya, aku membunuhnya. Sop Hong melanjutkan. Tidak ada yang terluka? Te Chen Hien bertanya. Tidak, hanya Van Han ketakutan, pikirannya kacau, malam ini mungkin sulit tidur. Sop Hong tersenyum licik. Sebegitu parah? Te Chen Hien khawatir, karena Van Han teman Te Nam Din dan datang atas permintaan, kalau ada masalah akan repot. Ya, sangat parah. Sop Hong menegaskan. Itu pertama kali dia melihat mayat, sangat mengguncang. Aku tidak separah itu. Van Han berbisik. Tetet mengangguk. Simpati. Sekarang Sop Hong tampak seperti pedagang licik, seolah tertulis di dahinya. Apa yang bisa membuatnya senang? Te Chen Hien terjebak. Te Chen Hien terdiam, lalu berkata. Baiklah, bayaran naik 1 juta. Terima kasih. Sop Hong mengangkat tangan tanda menang, gadis itu meliriknya. Te Chen Hien menggertakkan gigi, terasa seperti menelan lalat. Tidak tahu, Tetet dan Tebat juga tidak mengenalinya. Sop Hong berkata. Foto? Te Chen Hien bertanya. Hancur. Sop Hong mengangguk. Tidak apa, dengan foto bisa dilacak, hanya soal waktu. Te Chen Hien berkata yakin. Belum, masih diselidiki,
segera ada hasil. Te Chen Hien menjawab. Baik, tidak ganggu lagi, selamat tidur. Sop Hong menutup telepon, tersenyum puas, 1 juta lagi masuk. Di ujung lain, Te Chen Hien tidak bisa tidur. Dia keluar tenda, menatap langit berbintang di atas laut, merasa muram. Terlalu boros, 1 telepon hilang 1 juta. Dari 3 juta awal jadi 5 juta, lalu 7 juta, sekarang tambah 1 juta lagi. Sop Hong, kau benar-benar jahat. Van Han berkata. Kalau pria tidak jahat, wanita tidak mencintai. Sop Hong menjawab asal. Van Han memerah, bergumam. Aku tidak suka pria jahat. Benarkah? Sop Hong mengernyit. Tidak sanggup lihat. Tet dan Tebat membalik, tidak tahan dengan keromantisan. Cukup, tidur. Wajah Van Han memerah, menunduk. Tuan So, Anda juga istirahat, kami berjaga. Tet tersenyum. Baik. Sop Hong mengangguk, memeluk gadis itu, khawatir dia bermimpi buruk, jadi menemaninya. Baiklah, tidur. Van Han menirunya, mengelus kepalanya menenangkan. Baik. Sop Hong merasa pasrah, menutup mata. Van Han puas, bersandar di dadanya dan memejam. Dalam lebih dari 10 menit, napasnya stabil, dia tertidur. HMPH, khawatir sia-sia. Sop Hong membuka mata, bergumam, tadinya ingin menghipnotisnya, tapi ternyata tidak perlu. Dia menatap wajahnya, mencium keningnya ringan, lalu menutup mata. Kretek. Kayu terbakar berderak, percikan beterbangan, Tet dan Tebat berjaga. Tidak akan ada penembak jitu lain kan? Tebat bertanya gugup. Mungkin tidak, penembak jitu bukan kubis. Tet menebak, tapi hatinya ragu. Kakak Tet, kalau ada penembak jitu, apa kita bisa mendeteksi? Tebat bertanya. Mungkin tidak, kita bukan Tuan So. Hati Tet makin gelisah. Dia melihat sekeliling, merasa seakan mata dari kegelapan menatapnya, siap menembak dan mengakhiri hidupnya. Aku agak takut. Tebat berbisik. Aku juga. Bab 1247, Perangkap. Di Pulau Kabut, mereka hanya bisa merasakan datangnya hari, namun langit biru dan awan putih tak terlihat. Van Han membuka mata, mengusap yang perih, kebingungan memudar. Ngoh. Tuan So, selamat pagi. Tet menyapa sopan. Selamat pagi. Sop Hong menjawab. Sarapan seadanya saja. Van Han membuka kantong air, di dalam ransum kering tersisa sedikit. Masih ada berapa makanan? Sop Hong berdiri, meregang. Punyaku cukup 2 hari. Van Han menjawab polos. Aku juga. Tet memeriksa persediaan. Hanya 4 atau 5 tersisa. Sop Hong menghela napas. Kita harus cari makanan lain. Sayuran liar dan jamur bisa bertahan berbulan, tapi aku harap segera bertemu tim penyelamat. Van Han berkata penuh harap. Sop Hong menjawab lembut. Akan seperti keinginanmu. Lebih setengah jam kemudian, mereka berempat berangkat lagi, kali ini lebih hati-hati, mencegah penyergapan. Sop Hong mengeluarkan layar, 9 titik hijau perlahan mendekat, jelas di bawah perintah Tuan ketiga. Ada 2 tim penyelamat plus Tuan So, pasti segera bertemu. Tebat bersemangat. Jangan naif, masih ada kekuatan lain di pulau, jangan abaikan. Sop Hong mengingatkan. Ya. Tebat mengangguk. Krek. Sop Hong mengernyit, bahaya datang, dia menarik gadis itu ke belakang, tangannya menahan kayu gelondongan yang meluncur dari kabut. Boom. Kayu terpental, tangannya bergetar sakit. Perangkap. Tet pucat, mencabut pistol. Sop Hong, tanganmu terluka. Van Han menarik tangannya untuk memeriksa. Tidak apa, hanya goresan. Sop Hong menenangkan. Luar tampak tenang, tapi hatinya penuh niat membunuh, sebab gelondongan dilengkapi pisau tajam, sedikit saja bisa menembus tubuh.
Untung tubuhnya dimodifikasi, kulit sekeras besi, hanya telapak tangannya yang tergores. Jangan menangis, hanya goresan. Dia menenangkan, tak tahan melihat air matanya. Pisau sepanjang itu, mana mungkin hanya goresan. Van Han tak percaya, buru-buru pakai cairan peroksida. SSS. Cairan perih, Sop Hong tersenyum pahit, tapi menahan. Selesai disteril, gadis itu menghapus darah, menampakkan luka. Uhuk, balut cepat. Sop Hong mengingatkan. Baik. Van Han menuang bubuk hemostatik, menekan lembut. Sakit? Dia bertanya cemas. Sedikit. Sop Hong jujur. Pembohong, tak mungkin hanya sedikit. Van Han bergumam merah wajah, lalu membalut berlapis-lapis. Tak perlu berlebihan, sebentar lagi sembuh. Di sini lembab, terlalu rapat malah lambat sembuh. Sop Hong berkata sambil tertawa. Benar juga. Van Han melepas 2 lapis, agar tangannya tak membengkak besar. Tet-et dan Tebat berjaga lama, tak ada bahaya, akhirnya lega dan bertanya. Tuan So, tak apa kan? Tebat gugup. Tak seperti itu. Tebat tersenyum kikuk, tapi lega, karena kalau masih bisa bercanda, berarti ringan. Kita berhenti istirahat? Tet-et bertanya. Tak ada waktu, istirahat 20 menit lalu jalan lagi. Sop Hong berkata pelan. Lukanya benar ringan? Tet-et cemas. Tenang, dengan 1 tangan pun aku bisa mengalahkanmu. Sop Hong tersenyum percaya diri. Itu aku percaya. Tet-et tertawa. Sop Hong melihat tangan kirinya, lalu wajah cemas gadis itu, dia menghela napas, luka kecil ini pasti sembuh besok. Dia pergi ke gelondongan, meraba pisau, setajam pisau militer, menunjukkan kekejaman musuh. Dia mengusap pisau lalu bertanya. Kalian kenal pisau ini? Biar aku lihat. Tet-et dan Tebat memeriksa. Tidak, jenis ini mudah dibeli di pasar. Tet-et menggeleng. Ya, aku pernah beli, bagus sebagai pisau dapur. Tebat bergumam. Benarkah? Van Han penasaran, rasa takut reda. Ya, sekali tebas bisa potong tulang rusuk, sedikit tenaga. Tebat tersenyum. Kalau begitu nanti beli 2. Van Han berkata polos. Bibir Sop Hong berkedut, kenapa jadi bahas pisau dapur? Uhuk, periksa sekitar, hati-hati langkah, mungkin ada perangkap lain. Dia memerintah. Sop Hong, menurutmu siapa yang pasang ini? Van Han bertanya. Bisa tim penyelamat atau orang luar. Tapi kemungkinan besar pembunuh bayaran, karena tim penyelamat masih kabur, mana sempat pasang perangkap. Bab 1248, Bahaya Berlapis. Baik, terus maju. Sop Hong mengangguk dan berjalan di depan. Van Han cepat berkata, Sop Hong, hati-hati, mungkin ada lebih banyak bahaya di depan. Aku tahu. Sop Hong menjawab sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, ia berhenti lagi. Tebat bertanya ragu, Tuan So, ada apa? Hati-hati, ada orang yang lewat sini. Sop Hong berkata pelan, melihat jejak di tanah, meski tersembunyi masih terlihat. Ia bergumam, musuh punya kesadaran anti pelacakan yang kuat. Baik. 3 orang lain menguatkan diri, memakai tongkat kayu untuk menguji jalan. Sekitar 5-8 orang, semua lebih tinggi dari 1,80 meter. Tambahnya. Hebat, hanya dari jejak bisa tahu begitu banyak. Tet-et kagum. Perlahanlah. Sop Hong mengingatkan. Ia berjalan di depan, tiap langkah hati-hati, medan sudah diatur, jalur sempit hanya cukup 1 orang. Dalam kondisi ini, perangkap pasti ada. Hebat, musuh juga ahli. Ia penasaran siapa yang membuat jebakan kejam itu. Saat maju, ia merasa bahaya datang. TCH, bahaya tak henti. Ia menarik napas, menusukkan tongkat ke jalan. Krak! Dengan suara mekanis, perangkap raksasa menutup, menggigit tongkat, gigi tajam tertancap. Wajahnya menggelap, bahaya belum hilang.
Ya Tuhan, menakutkan sekali. Van Han berteriak, tahu kaki bisa cacat. Kejam sekali. Tete terkejut, bersyukur ia berjalan di depan. Tapi bahaya belum selesai. Masih ada? Ia mengambil tongkat Van Han, menusuk ke depan, perangkap lain muncul. Ada lagi. Van Han menggertakkan gigi, marah. Mulai sekarang, ikuti aku rapat dan hati-hati. Ia memerintah. Tapi kau juga hati-hati. Van Han menggigit bibir. Ya. Ia mengangguk, membuka perangkap dengan pisau lalu maju lagi. Apakah kita mendekati orang asing itu? Tebat berbisik. Sop Hong berpikir lalu menjawab, mungkin. Rumput? Bibirnya bergerak, memberi tanda berhenti. Tuan So, ada apa? Jantung Tebat berdebar, dia berhenti pasti ada masalah. Sop Hong tidak menjawab, mengamati serius. Van Han juga mengerutkan kening, khawatir, mencari tanda aneh. Akhirnya mata Sop Hong menemukan benang transparan di tanah. Ia mengikutinya, menyibak rumput, bom hijau gelap terlihat. Benar-benar kejam. Wajahnya tenang, tapi niat membunuh bangkit. Ia hati-hati menggali bom, mengendurkan benang agar tak meledak. Tuan So, hati-hati. Tetet mengingatkan. Tenang, tanpa cabut pin tidak apa-apa. Ia melambaikan tangan, bahaya hilang. Sop Hong, bagaimana kalau kita ganti jalan, tempat ini terlalu berbahaya. Kata Van Han. Tenang, aku tidak akan biarkan kau terluka. Suaranya lembut menenangkan. Tapi Van Han menggeleng. Serius? Tidak, aku takut kau terluka. Tenanglah, aku tidak akan. Katanya percaya diri. Van Han melirik lengan kirinya, bekas luka masih ada. Uhuk, itu hanya kecelakaan. Ia tertawa kaku. Van Han menutup bibir, diam. Tenanglah. Ia menghela napas, melanjutkan. Tiba-tiba Van Han berkata, Sop Hong, aku merasa 8 juta tidak banyak. Aku tahu, besok saja kita bahas. Ia tersenyum. Tuan ketiga akan berdarah lagi. Tetet dan Tebat saling pandang. Jalan makin sulit, naik turun, bahkan tebing 3-4 meter harus dilewati. Waktu berjalan, mereka istirahat setengah jam, makan bekal untuk pulih. Sudah jam 3. Van Han melihat ponsel, baterai tinggal 5%. Bertahan sedikit lagi, saat malam tiba kita istirahat. Suaranya lembut. Tetet dan Tebat diam, gadis sudah bicara, mereka tak protes. Mereka rindu saudara mereka. 4 orang melanjutkan, sampai malam tanpa bahaya lagi. Mereka lega, tapi tetap waspada, karena sunyi berarti ancaman tersembunyi. Baik, mari kita kumpulkan kayu. Kata Tetet. Baik, tenang saja. Tebat tersenyum. Hati-hati. Van Han menegur. Siap. Tetet memberi hormat. Lalu keduanya masuk hutan mencari kayu, bayangan mereka hilang di malam. Bab 1249, Menjinakkan Ranjau. Espong, apakah kamu juga khawatir? Van Han menarik tangan Espong. Tidak akan terjadi apa-apa. Espong tersenyum tenang. Van Han mengangguk, lalu membentangkan kain anti air dan menaruh perlengkapan di atasnya. 10 menit berlalu, 20 menit berlalu. Mengapa mereka belum kembali? Van Han menyalakan senter ke arah TTHT. Jangan-jangan tersesat lagi? Espong menghela napas, berdiri dan berkata, ayo kita cari. Baik. Van Han cepat berdiri, membuka pengaman, siap berjaga-jaga. Krek. Espong memegang senter, mengikuti jejak di tanah. Lihat, Espong. Van Han menunjuk ke depan, ada tumpukan kayu, pasti dikumpulkan oleh TTHT dan Tebat. TTHT, dengar? Espong memanggil. Kami di sini. Teriakan terdengar tidak jauh. Cahaya senter menyorot TTHT dan Tebat. Van Han terengah, bagaimana kalian? Ah, maaf, baterai senter habis.
TTHT tersenyum canggung. Kamu masih bisa tertawa? Tebat cemberut, tak bergerak. Apa yang terjadi? Tanya Espong. Ada ranjau di bawah kaki kami. Kata TTHT. Ranjau di bawah kaki? Van Han terkejut, lalu bertanya, tapi di TV ranjau meledak saat diinjak. Bagaimana kalian masih baik-baik saja? Tebat menjelaskan, ini tipe baru, tidak meledak saat diinjak, hanya saat dilepas. Mereka bahkan tanam ranjau di sini. Espong mengernyit. Tuan S, cepat pergi, ranjau tidak mudah dihancurkan. Kata TTHT serius. Diam, jangan bergerak. Espong marah. Espong? Van Han khawatir. Bagaimana kalau minta ahli dari tuan ketiga? Usul Tebat. Espong menggeleng, tidak perlu, serahkan padaku. Tapi ini pertama kali aku praktik. Espong menyeringai. Tuan, lebih baik biarkan dia kirim orang. Pinta TTHT. Ya, bisa diturunkan dengan helikopter. Tambah Tebat. Kalian tidak percaya padaku? Mata Espong menyipit. Tidak, kami percaya. TTHT cepat menggeleng. HMPH. Espong menekan nomor tuan ketiga. Halo? Suara TCHN Hian. Aku, Espong. Katanya dingin. Ada apa? Kabar baik atau buruk? TCHN Hian terdiam. TTHT dan Tebat berkeringat, berdua dipanggilkan ahli. Bicara. TCHN Hian kembali tenang. Aku telepon untuk mengadu. Kata Espong mengejutkan semua. Mengadu? Tentang siapa? Tanya. Espong melirik mereka, kau hanya kirim dua ini, mau menjatuhkanku? Mengutuk dalam hati. Mereka bahkan injak ranjau saat ambil kayu. Bukankah mengganggu? Kata Espong. Ranjau? Suara naik. Ya, masing-masing satu, mereka masih berdiri diam. Espong sodorkan telepon. Maaf, tuan ketiga. Kata TTHT, benarkah ranjau? Tanya terkejut. Ya, tipe baru pemicu balik. TTHT tak bergerak. Hening lagi. Masih di sana? Tanya Espong. Akan kukirim ahli, bertahanlah. Jawab tegas. Aku bisa menjinakkan, kau tahu. Kata Espong santai. Serius, kau tahu caranya? Terkejut. Espong mengangkat bahu, tidak sulit. Hening. Tuan S, ini dua nyawa, jangan bercanda. Dia berhenti, lalu menambahkan, hari ini juga temukan 2 jebakan dan 1 bom, sekarang 2 ranjau lagi. Jawab. Bayaran naik jadi 10 juta, tapi kalau mereka mati tidak ada sepeser pun. Peringatnya. TSK, baiklah. Dia menutup telepon, menatap keduanya, menggoda, kalian sangat berharga, 10 juta. Bab 1250, Penyelamatan. Kiki berwajah muram, memohon menatap gadis itu. Percayalah pada Sop Hong, tanpanya tidak ada yang bisa. Van Han menggenggam tangannya erat, wajah penuh keyakinan. Masih gemetar? Maka terkubur bersama. Sop Hong menepuk kaki Kiki yang bergetar. NK Box. Kiki cepat menenangkan diri, menggertakkan gigi tanpa bergerak. Ranjau itu datar dan bulat, sumbu 1 sentimeter sudah terinjak, hanya menunggu untuk memantul agar meledak. Sop Hong berpikir sejenak dan memutuskan cara termudah. Tuan So, apa yang akan kau lakukan? Kiki bertanya putus asa, hanya bisa berharap pada Sop Hong. Tunggu, sebentar lagi kau tahu. Sop Hong tidak menjelaskan, mulai melepas sepatu Kiki. Ia longgarkan sepenuhnya tali, tarik lidah sepatu panjang, lalu tekan bagian atas tahan air, berkata dalam, tarik kaki keluar, perlahan. Tenang, tidak masalah. Sop Hong berkata percaya diri. Baik. Kiki menarik napas dalam, perlahan menarik kakinya dari ranjau. Aksi sederhana menjadi sangat sulit, Kiki menekuk kakinya untuk kurangi tekanan.
Van Han dan Kiba menatap tegang, telapak berkeringat. Huhu. Akhirnya selamat, Kiki tarik kakinya keluar, mundur 2 langkah, seakan kembali dari gerbang maut. Sop Hong, bagaimana dengan ranjau itu? Van Han bertanya cemas. Bawa batu besar. Sop Hong memerintah. Ranjau tak bisa dilepas, sumbu aktif sangat berbahaya, kehilangan keseimbangan akan memicu. Ada di sini. Kiki cepat temukan batu besar, berat sekitar 50 atau 60 jin. Tekan. Sop Hong berkata tenang. Di atas ranjau? Kiki terkejut. Kalau tidak di makam MU? Sop Hong jawab dingin. Kalau begitu di ranjau. Kiki tertawa canggung, hati-hati letakkan batu di sepatu. Pelan. Sop Hong mengamati sambil tiarap, juga waspada belakang. Bagus, belum meledak. Batu menekan, sumbu tak bisa memantul, getaran kurang dari 1/10 cm. Selesai. Sop Hong menghela napas, perlahan lepas, mundur 2 langkah, ranjau tetap diam. Semua kecuali Kiba bernapas lega, akhirnya satu terselamatkan. Jangan santai, masih ada aku. Kiba berkata pahit. Baik, mana mungkin lupa padamu. Sop Hong tersenyum, ulangi cara selamatkan Kiba. Pelan, jangan tegang. Ia ingatkan. Baik. Kiba menahan napas, perlahan tarik kaki. Setelah 5 atau 6 menit, batu lain menekan, ranjau kedua teratasi, Kiba juga selamat. Hampir mati di sini. Kiba menghela napas, membungkuk pada Sop Hong berterima kasih. Aku belum mati, jangan membungkuk. Sop Hong menyeringai. Tuan So, anugerah penyelamatan ini tak bisa dibalas. Kiki berkata serius. Bisa, kau mengerti. Sop Hong tersenyum. Kiki dan Kiba malu, cepat tertawa, mengerti, kami akan membalas. Baik, bereskan barang lalu pergi, 2 ranjau ini harus diledakkan, jangan sampai bahaya. Sop Hong melambaikan tangan, menyuruh mereka maju. Sop Hong, bagaimana kau ledakan? Van Han khawatir. Pukul dengan batu. Sop Hong jawab singkat, angkat batu 20 atau 30 jin, lempar di tangan. Adegan itu membuat Kiki terdiam. Batu itu busa? Jangan buat terlihat mudah, aku bisa kira aku juga bisa. Kiba bergumam. Maka hati-hati. Van Han tahu bujukan sia-sia, ia memperingatkan lalu pergi lebih dulu. Baik. Suaranya terdengar dalam kabut. Sop Hong melempar batu, otot lengan menegang, satu mata terpejam, lempar seperti meriam, tepat menghantam batu di atas ranjau. Boom. Ledakan terdengar, lalu yang kedua, api menyala lalu padam, kabut menutup lagi, malam kembali tenang. Sop Hong menunggu, di belakang terdengar langkah, gadis dengan Kiki dan Kiba kembali. Sop Hong, kau tidak apa-apa? Van Han bertanya cemas. Penglihatannya sangat baik, bahkan gelap pun jelas. Ranjau sudah meledak, batu besar terlempar, ada yang terbelah 2. Sop Hong periksa teliti, tak ada tersisa, lalu pergi. Van Han menunggu, melihatnya kembali ia lega. Ayo, sudah selesai. Sop Hong menggenggam tangan gadis, tersenyum hangat. Itu bagus. Van Han akhirnya tenang. Dalam hati ia mengutuk ribuan kali ranjau, bahkan undang leluhur minum teh. Mereka berempat kembali, di jalan kumpulkan. Kayu. Bab 1251, memikirkan dia? Tesi menambahkan kayu ke api unggun. Van Han senang bersantai, mengangkat bahu lalu makan ransum kering untuk mengenyangkan perut, cepat mengusir lapar. Kayu terbakar, api menggantikan senter, menerangi sekeliling. Setelah setengah jam, mereka berempat selesai makan dan membicarakan langkah berikutnya. Tuan So, apakah kita terus ke barat? Tanya Tesi. Yah, sepertinya tidak ada pilihan lain. Tesi tertawa canggung, semua petunjuk menuju barat. Tapi jalan akan lebih berbahaya. Kata Teba khawatir. Tim penyelamat pertama tidak bisa menolong mereka? Sop Hong mengerutkan kening. Teba cepat berkata, tidak,
TTAM dan yang lain tetap harus diselamatkan. Bukan begitu. Sop Hong mengangkat bahu. Apakah bahaya cukup untuk berhenti? Dia mengusap lembut kepala gadis itu, mendesak, cukup, hari ini kita lelah, istirahat lebih awal, aku akan berjaga. Baiklah. Van Han manyun, bersandar pada Sop Hong dan memejamkan mata. Anak manis. Tangan besarnya menampilkan senyum. Tesi dan Teba saling pandang, berbaring, siap menggantikan Sop Hong tengah malam. Tuan So, kenapa tidak memanggil kami berganti jaga? Tesi bangun bingung. Aku memanggil, hanya saja kalian tidak bangun. Sop Hong berbohong dengan mata terbuka. Kenapa aku tidak tahu? Tesi bergumam, aku tidak ingat apa-apa. Aku juga tidak ingat, kau benar-benar memanggil? Teba mengernyit, aku biasanya tidak tidur sedalam itu. Sop Hong, kau sama sekali tidak memanggil, kan? NK Box. Van Han bertanya yakin. Semalaman tidak tidur, apa kau tidak lelah? Van Han cemberut. Tidak, sekarang aku lebih segar darimu. Sop Hong menyentil pipi lembut gadis itu. Bagaimana bisa? Van Han membelalakan mata, Sop Hong tampak bersinar, tidak seperti orang tanpa tidur. Masa muda. Sop Hong tertawa. Tesi dan Teba diam, seberapa muda pun, semalam tanpa tidur tetap melelahkan. Tetap saja, kau harus hati-hati. Van Han berkata. Baik, mari sarapan lalu berangkat lebih awal. Sop Hong mengalihkan topik. Oke. 3 orang menjawab, makan ransum. Setelah lebih 20 menit, mereka berkemas lalu berangkat lagi. Di tempat lain, di Taman Rumah 7 Kota Jinghai. TE6 Ding turun setelah bangun, cepat cuci muka lalu mulai berlatih pagi di halaman. Matahari sudah tinggi, jam 9. Di atas, jendela terbuka, Teh Xiao Xiao bersandar di ambang, memanggil, pagi, bangun cepat lagi. Jam 9 juga cepat, hari ini aku bebas. Teh Xiao Xiao berkata malas. Tidak mengawasi hari ini? TE6 Ding mengusap keringat dengan handuk. Tidak, biarkan mereka ikuti desain, kalau tidak suka, ulang lagi. Teh Xiao Xiao menjawab santai. Dia bekerja sama dengan Sop Hong merenovasi ruang makan, desain keluar kemarin, hari ini tim sudah mulai. TE6 Ding mengatuk bibir, menggantung handuk lalu masuk. E6 Ding, kau merindukannya? Teh Xiao Xiao turun dengan piyama. TE6 Ding diam, meneguk segelas besar air asin yang disiapkan Nyonya Zhang. Jangan diam saja. Teh Xiao Xiao duduk di sofa. Sudah lama kau tidak berlatih pagi. TE6 Ding melirik, sejak kembali dari Pulau Kabut dia malas. Biarkan aku istirahat beberapa hari, saat Sop Hong kembali aku akan berlatih dengannya, kemajuannya akan cepat. Teh Xiao Xiao tertawa, mungkin aku bisa melampauimu. Dia percaya diri, meski Sop Hong bilang sulit, dia tetap ingin mencoba. Belum bangun? TE6 Ding mengernyit, curiga dia bermimpi. Kau tidak percaya? Teh Xiao Xiao manyun. Dengan keadaanmu sekarang, sulit meyakinkan. TE6 Ding berkata tenang. Aku akan berusaha, besok aku berlatih. Teh Xiao Xiao berkata serius, meski tidak meyakinkan. TE6 Ding mengangkat bahu, menunjukkan tunggu saja. Berita insiden TE6 Ding ditekan, tidak tersebar online, hanya lingkaran kecil tahu, sebagian bahkan tidak tahu dia diselamatkan. TE6 Ding berhenti berjalan, setelah berhari-hari di rumah hampir berjamur. Makan hotpot. TE6 Ding berkata santai. Baik, aku akan suruh Nyonya Zhang menyiapkan. Teh Xiao Xiao bergumam. Tidak perlu, hari ini Ting Yu dan gadis-gadis datang. TE6 Ding berkata pelan. Persahabatan baik. Teh Xiao Xiao menjawab sambil bermain ponsel. TE6 Ding masuk kamar mandi untuk mandi. Ting tong. Bel pintu berbunyi, Nyonya Zhang cepat-cepat. Itu Nona Ting Yu. Seperti kata TE6 Ding, jika Wu Ting Yu, pintu langsung terbuka. Aku datang sarapan. Wu Ting Yu dan Lin Lu masuk, membawa tas sayur dan daging. Biar aku bawa. Nyonya Zhang menerima.
Itu bahan segar untuk hotpot, sulit didapat. Pagi. Teh Xiao Xiao melambaikan tangan. Di mana Enam Ding? Wu Tingyu bertanya. Baik. Wu Tingyu duduk di sofa. Bab 1252, Pindahan Rumah Sakit. Teh Enam Din keluar kamar mandi sambil mengelap rambut, setelah menghapus keringat tubuhnya kembali harum. Cepat sarapan, aku lapar. Ngotin Nguyen berdiri, memegang tangannya dan menarik ke meja. Kamu bisa makan dulu. Teh Enam Din berkata pelan. Bagaimana bisa begitu? Ngotin Nguyen duduk, mengambil bakpao dan menggigit besar, sama sekali tanpa citra anggun. Teh Tiu Tiu masuk memakai sandal, pertama menyeruput susu panas, lalu mengambil bakpao. Lagu tunggal itu, penjualannya baik? Teh Enam Din bertanya lembut. Itu bagus? Dia mengangguk. HMPH. Teh Tiu Tiu manyun, berpikir, kamu sendiri membeli 10.000 kopi, tentu saja baik. Teh Enam Din melirik, yang lain diam. Aku berpikir merilis album lagi, undang Sophong bernyanyi bersama, maka akan terjual lebih baik. Ngotin Nguyat menghitung. Sophong mungkin tidak setuju. Lam Lo berkata. Ngotin Nguyat tersenyum, urusan ini untukmu, kamu agen, bujuk dia. Masih sempat berhenti sekarang? Wajah Lam Lo menggelap. Lupakan, Sophong tidak punya waktu rekam denganmu, dan harus promosi, kupikir dia tidak suka. Lam Lo menasihati. Mungkin tidak, yakinkan Van Han dulu, lalu Sophong tidak masalah. Ngotin Nguyat tersenyum misterius. Kamu benar-benar nakal. Lam Lo menyeringai, menelan bakpao. Cukup itu. Ngotin Nguyat menaruh gelas, dia sudah kenyang. Kering. Siapa kirim pesan sepagi ini? Dia mengambil ponsel dan membuka chat. Melihat pengirim, dia terkejut. Ah, Yemong. Dia bilang apa? Teh Enam Din bertanya. Biar ku panggil video. Ngotin Nguyat menyambung. Segera, wajah Liu Yemong muncul. Ah, tunggu. Dia cepat menjauhkan ponsel, membiarkan setengah tubuh masuk bingkai. Sudah sarapan? Ngotin Nguyat memutar ponsel, menampilkan Chow Jie dan Teh Enam Din. Sudah kenyang? Selamat pagi Enam Din Jie, Chow Jie. Liu Yemong melambaikan tangan tersenyum. Selamat pagi. Teh Enam Din mengangguk. Di mana Yetu? Lam Lo bertanya. Kakak sedang bantu ibu membersihkan tubuh. Liu Yemong menjelaskan. Benar, ada urusan apa? Ngotin Nguyat mengarahkan. Dia menjelaskan singkat. Setelah lebih 10 menit, Liu Yemong melotot, tidak puas, kenapa tidak beritahu aku hal begitu? Jangan marah, waktu itu Bibi masih di rumah sakit, kamu harus merawat, jadi kami tidak bilang, takut kamu teralihkan. Ngotin Nguyat menjelaskan. Maaf. Teh Enam Din berkata pelan. Enam Din Jie, aku tidak salahkanmu, aku hanya khawatir. Liu Yemong cepat berkata. Aku tahu. Teh Enam Din mengangguk, dia mengerti lawan. Sekarang lukamu bagaimana? Liu Yemong bertanya penuh perhatian. Sudah sembuh total. Teh Enam Din mengulurkan lengan yang pernah terluka, kini hanya bekas luka samar tersisa, sedang mengoles salep. Itu bagus, Sophong masih belum keluar? Liu Yemong bertanya. Belum, menurut kabar paman ketiga, masih perlu waktu. Teh Enam Din berkata lembut. Bisa berbahaya? Liu Yemong masih khawatir. Sebenarnya dia juga tidak tahu, kabar paman ketiga akhir-akhir ini semua tanpa kemajuan, hanya bilang semua baik. Baik, kalau ada kabar harus bilang dulu padaku, tidak boleh sembunyikan lagi. Liu Yemong berkata serius. Baik, janji. Teh Enam Din mengangguk. Tidak perlu, Bibi masih butuhmu. Ngotin Nguyat menambahkan. Tidak apa, memang rencana keluar, pindah ke panti pemulihan, pergi ke kota Qinghai lebih baik. Liu Yemong melambaikan tangan, penyakit ibu butuh waktu, setelah operasi masa pemulihan panjang. Aku akan atur. Teh Enam Din berkata lalu melihat Hui Shu.
Serahkan padaku. Huishu mengangguk, mengambil ponsel untuk menelepon. Maaf merepotkan. Liu Yemong agak sungkan. Tidak masalah, aku juga merindukanmu. T6 Din tersenyum, nanti tinggal di rumahku. Ah, itu tidak pantas, aku harus jadi pengasuh Sopong. Liu Yemong setengah bercanda. Villa Sopong tepat di belakang rumahku, jalan kaki kurang 2 menit. T6 Din berkata. Ah, sedekat itu. Maka bisa sering lewat pintu. Mata Liu Yemong bersinar. Benar, tunggu kamu datang. T6 Din tersenyum. Baik, segera kuatur. Liu Yemong bersemangat. Sedang bicara dengan siapa? Suara Liu Yetu terdengar. Dengan 6 Dinji mereka. Liu Yemong menjawab. Halo semua. Liu Yetu masuk bingkai, wajah tampak lelah. Yetu, belakangan tidurmu buruk, lingkaran hitam. Ngotin Nguyat mengamati. Hanya semalam tidur tidak nyenyak, tidak apa. Liu Yetu berkata lembut. Tidak boleh, harus jaga tubuh, ikut aku ke kota Qinghai untuk perawatan kecantikan. Ngotin Nguyat berkata tegas. Pergi ke kota Qinghai? Liu Yetu terkejut. Kakak, kita rencana pindah rumah sakit ke panti pemulihan. Aku cek, di kota Qinghai yang terbaik, jadi kita pergi ke sana. Liu Ye mau menjelaskan. Benarkah? Liu Yetu masih ragu. Bab 1253, bukan orang biasa. Liu Yetu melirik adiknya dan mengangguk, kalau begitu mari pergi ke kota Qinghai. MMHM. Liu Yemng tersenyum. Datang sedikit lebih awal. Ngotin Nguit berkata lembut. Baik. Liu Yetu tersenyum dan mengangguk. Liu Yemng mendekatkan wajah ke kamera, berulang kali mengingatkan, kalau ada kabar tentang Espong, kau harus memberitahu aku dulu. Baik, pasti. Ngotin Nguit memberi isyarat oke. Bagus, aku tunggu. T6NH tersenyum. Mua, Liu Yemng melemparkan ciuman, lalu tertawa dan menutup video. Ngotin Nguit menyimpan ponsel, menghabiskan tegukan terakhir susu kedelai dan menyeka mulut dengan tisu. Aku bertanya-tanya bagaimana Espong sekarang. Lam El berbisik. Baik. T6NH mengangguk, menelepon TCHN Hien dengan telepon satelit. Tut-tut. Setelah beberapa detik, panggilan tersambung, suara TCHN Hien terdengar. N6NH? Itu aku. T6NH menjawab tenang. Bagaimana? TCHN Hien bertanya. T6NH segera bertanya, bagaimana Espong? Mendengar itu, dia mengernyit, merasa tidak enak, suara paman ketiga tidak sama seperti biasa. Hah? TCHN Hien terdengar ragu. Katakan yang sebenarnya. Suara T6NH dingin. TCHN Hien menderita diam-diam, keponakan ini terlalu peka. Aku tidak bodoh. T6NH berkata tenang. TCHN Hien masih berusaha, mereka tidak dalam bahaya jiwa. T6NH meletakkan sumpit, kalau tidak bicara, aku sendiri akan mencarimu. Baik, kau menang. TCHN Hien menjelaskan pasrah, Espong memang tidak berbahaya, hanya menemui sedikit masalah di jalan, tapi sudah diselesaikan. Masalah apa? T6NH mengernyit. Itu? TCHN Hien ingin cari alasan. Aku tidak suka kebohongan, kau tahu aku. T6NH berkata dingin. Baik, di pulau ada orang asing yang pasang jebakan, membuat mereka sedikit repot. TCHN Hien menghela napas. Jebakan binatang. Lalu apa lagi? Bom? Lanjutkan. Ranjau? Masih ada? Tidak ada, sungguh tidak ada. TCHN Hien mengeluh. Astaga, kenapa ada bom dan ranjau? Ngotin Nguit berseru. Lam El berkata gugup, itu terlalu berbahaya. Sangat seru, kalau tahu aku tidak akan kembali. Mata Tiu berbinar. Siapkan pesawat, aku pergi sekarang. T6NH berkata dingin.
Jangan, mereka baik-baik saja, ranjau juga sudah diselesaikan. TCHN Hien buru-buru menghentikan. Diselesaikan? T6NH terkejut. Ya, Espong membongkar. TCHN Hien mengangguk. Dia juga menjinakkan ranjau? T6NH berkedip. Ya, bukankah mengejutkan? Aku juga merasa aneh, apa di dunia ini yang dia tidak tahu? TCHN Hien cerewet. Inilah Espong. T6NH tanpa sadar berkata. TCHN Hien terdiam. Ngotin Nguit dan yang lain juga terkejut, menatap T6NH. Apa? T6NH tanpa acuh, tidak merasa salah. Tidak apa, pokoknya tetaplah di villa dan tunggu. Jangan pergi, saat Espong kembali biarkan dia mencarimu. Baik? TCHN Hien membujuk. Dia melanjutkan, Espong sudah di pulau lebih dari 10 hari. Sekarang kalau kau pergi, tidak akan sempat. Biarkan helikopter langsung menjatuhkan. T6NH menyipitkan mata. Medan pulau kabut rumit, helikopter masuk juga berbahaya, bisa jatuh. TCHN Hien mencoba menghentikan. Tak berguna. T6NH duduk, niat ke pulau goyah. TCHN Hien sakit kepala, tahu dia hanya beralasan. Kau harus percaya Espong, aku sudah naikkan bayaran menjadi 10 juta yuan, tidak akan memperlakukannya buruk. TCHN Hien berkata serak. Sedikit sekali. T6NH mengetuk meja dengan jari. Bibi tersayang, 10 juta yuan itu banyak. TCHN Hien hampir memutar mata. Banyak? T6NH bertanya. Tidak banyak, benar-benar sedikit. Ngotin Nguit berbohong. TCHN Hien merasa sakit gigi, kenapa keluarga selalu memihak luar. Dia bertanya pahit, lalu berapa menurutmu cocok? Lebih dari 10 juta. T6NH berkata datar. TCHN Hien menarik napas dalam, berpikir lain kali harus bawa obat jantung. 20 juta. Dia menawar. 30 juta. TCHN Hien menggertakkan gigi. Aku bayar. T6NH berkata tenang. TCHN Hien lemah, baik, maka 20 juta. Meski tak sepadan, memikirkan untuk Espong, dia merasa tidak rela. Bagus. T6NH puas, juga mengurungkan niat ke pulau. Dia mengernyit lagi, lalu lebih dari 10 juta. Apa? Sinyal buruk, tidak dengar, aku tutup. TCHN Hien cepat menutup, takut pembicaraan lanjut. Bagus sekali. Ngotin Nguit tersenyum, mengacungkan jempol. Saat Espong kembali, suruh dia traktir makan. Tiu-tiu menggoda. Lam El berbisik, tetap berharap mereka kembali dengan selamat. Pasti, Espong bukan orang biasa. Ngotin Nguit tersenyum. Bab 1254, terangsang. Sop Hong dan kelompoknya bangun, sarapan, lalu melanjutkan perjalanan. Semoga jalan di depan lebih mudah. Tebat berdoa tulus. Aku juga berharap begitu. Van Han berkata polos. Sop Hong tiba-tiba berkata, aku khawatir kalian akan kecewa. Ah, kenapa bilang begitu? Van Han berkedip bingung, apa kau menemukan sesuatu? Kalian tidak sadar, tanah makin meninggi. Tanya Sop Hong lembut. Kami tidak sadar. Tet-et dan Tebat saling pandang, lalu menggeleng. Sama seperti yang kuduga. Sop Hong melanjutkan, sejak kemarin tanah makin tinggi, jika aku tidak salah, di depan ada gunung besar. Apa TTAM dan yang lain sudah naik gunung? Tet-et berkata serius, kalau benar maka kesulitan akan bertambah. Mungkin, kita akan tahu segera. Sop Hong ragu. Kalau begitu lanjut saja. Van Han berkata ceria. Dari lumut yang terinjak, mereka bisa menebak kapan jejak itu ditinggalkan. Lumut tertekan lalu butuh waktu untuk tumbuh lagi. 4 orang itu memperlambat langkah, karena tanah makin tinggi. Setelah setengah jam, bayangan gunung muncul, puncaknya tertutup kabut. Benar-benar naik gunung. Tet-et berkata tegas. Tiba-tiba Tet-et berkata, Tuan So,
Sebaiknya kita hubungi 2 tim penyelamat dulu, kalau masuk gunung akan sulit bertemu. Memang mereka melenceng, gunung besar itu di barat daya, 2 tim ada di sisi lain, kalau mau bertemu harus masuk atau memutar, merepotkan. Sop Hong membuka alat, menghitung lalu berkata, dengan langkah mereka, baru besok siang bisa sampai. Baik, beritahu Tuan TAM. Sop Hong menyerahkan telepon satelit. Saat mereka bicara, Sop Hong duduk di samping gadis itu, memijat pergelangan kakinya lembut. Aku tidak lelah. Van Han memerah berkata pelan. Kalau begitu istirahat, tanganmu belum sembuh. Van Han menjatuhkan bidak dan berkata. Lukanya sudah menutup. Sop Hong menekan perban. Jangan main-main, tidak mungkin secepat itu. Van Han menepuk tangannya dan menarik diri. Benar, kalau tidak percaya buka saja. Sop Hong tersenyum. Aku lihat. Van Han ragu lalu mengangguk. Perban dibuka, luka sudah menutup, hanya ada bekas 2 cm. Ah, cepat sekali sembuh. Van Han terkejut menyentuh bekas. Dalam matanya yang kaget, kerak jatuh, luka rapat. Kemampuan sembuh kuat, itu saja. Sop Hong tersenyum canggung. Begitu ya? Van Han bergumam. Sop Hong lega, akhirnya bisa melepas perban. Kalau bukan karena curiga, sudah ia lepas tadi malam. Tetet kembali, Tuan TAM setuju dan menyuruh tim mempercepat. Kalau begitu tunggu di sini. Sop Hong mengangguk. Tetet terlihat aneh, seakan ragu. Katakan saja. Sop Hong berkata. Tetet batuk, Tuan TAM juga menaikkan upahmu jadi 20 juta yuan. Apa? Sop Hong terkejut bertanya, dia kena apa? Aku juga pikir begitu. Tetet setuju. NK Box, kenapa menggandakan upah? Van Han heran. Asal tidak turun, tidak apa. Sop Hong mengangkat bahu. Aneh sekali, kau tidak penasaran? Van Han menatap. Sop Hong tersenyum, kalau aku tidak penasaran, kau? Tidak terlalu. Van Han bergumam. Dia manyun, mencubit pinggangnya. Haha, baiklah, aku tanya. Sop Hong tertawa, menelpon TAM. Halo? Cepat dijawab. Ada apa dengan upah? Tanya Sop Hong. Sampai jumpa. TAM menutup. Tutut. Tezhen Yen mendengar nada sibuk, tertegun. Apa yang dia bilang? Van Han bertanya. Cuma omong kosong, tidak penting. Sop Hong berkata datar. HMPH. Van Han mendengus. Tiba-tiba telepon berdering lagi, TAM menelpon. Cepat angkat, mungkin dia jelaskan. Van Han mendesak. Sop Hong mengangkat. Kenaikan upah itu permintaan Enam Din, jangan pikir berlebihan. TAM menutup. Enam Din yang minta? Kali ini Van Han juga dengar. Enam Din yang minta. Sop Hong bergumam. Jadi Nona ikut campur, pantas. Tebat paham. Itu normal? Van Han bertanya. Tentu, Tuan So adalah gurunya, murid bantu guru, wajar. Tetet menjawab. Kedengarannya masuk akal. Van Han mengangguk. Bab 1255, Harapan untuk bertahan hidup. Di sebuah pulau terpencil, di lereng gunung terdapat gua tempat 4 orang bersembunyi, 3 pria dan 1 wanita. Jika Kiki ada di sini, dia akan mengenali mereka. Cenggang, bagaimana lukamu? Yang berbicara adalah Kisan, yang tertua di antara mereka, berusia 29, rambut pendek kurang dari 1 cm, tampak tegas. Yang terluka adalah Cenggang, yang termuda, baru 21, wajahnya masih muda. Kini dia pucat, bibir gemetar, tanda kehilangan banyak darah. Pahanya terluka saat bertarung dengan orang luar, lukanya sudah terinfeksi. Aku baik-baik saja. Cenggang menggertakkan gigi. Kiliu terlihat tegang, berbisik, suaranya tidak terdengar baik. Haha, aku belum mati. Cenggang memaksa tersenyum pahit.
Gua itu gelap gulita, tak seorang pun melihat lukanya. Kau akan baik-baik saja, penyelamat pasti segera datang. Kisi berbicara dengan suara tercekik, menahan tangis. Mungkin. Chenggang menghela napas, tetapi apakah penyelamat benar-benar datang? Pulau itu asing, diselimuti kabut, telepon satelit hilang, tanpa pelacak, tim penyelamat menemukan tempat ini tidak mudah. Kabut di lereng menutupi harapan hidup. Tidak apa-apa, pasti akan baik. Kisi menangis, menutup mulut. Xiaoxi, jangan menangis. Chenggang panik, batuk. SST, pelankan suara. Kisan memperingatkan, musuh mungkin ada di dekat sini, jangan lengah. Chenggang menutup mulut, mencoba menghibur Kisi. Aku baik-baik saja. Dia menarik napas dalam, menahan air mata. Menangis sekarang tidak berguna. Kendalikan emosi, terlalu banyak gejolak menguras jiwa. Kata Kisan dengan berat. Ya? Kisi menjawab. Xiaoxi, kau kuat, tapi perlu lebih mengendalikan perasaan. Kisan berkata dengan iba, tapi tetap menegur. Kisi berusia 22, muda namun kuat, maka namanya. Baiklah. Dia mengangguk. Tiba-tiba, krek, dahan patah di luar. Krek, sesuatu mendekat dengan napas berat. Huf-huf. Mungkin babi hutan. Kisan menghela napas, mengenali suara itu. Mungkin mereka belum menyusul. Qi Liu berbisik. Tidak pasti, tetap hati-hati. Kisan memperingatkan. Ya. Mereka menjawab pelan. Nada Kisan melembut, baik, istirahat, kita pergi saat fajar. Chenggang menggertakkan gigi, bersandar ke dinding. Gua berbau busuk dan aroma aneh. Tidur mendekat, pikiran kabur, mata terpejam. Aji dan Xiaoxi dulu ada di tim, tapi Aji ditembak orang luar, nasib Xiaoxi tidak diketahui. Tim itu dulu berlima, tapi Xiaoxi rela tertinggal untuk menahan pengejar. Hening menyelimuti, semua mengingat rekan, udara berat. Aji mati, apakah Xiaoxi bisa hidup? Kisi berbisik. Yang lain diam, tahu harapan tipis. Ai. Kisan menghela napas, jangan terlalu banyak berpikir, bertahan dulu. Chenggang. Kisan mengernyit, berbisik, apakah kau tertidur? Dia pasti kelelahan. Qi Liu menebak. Ada yang tidak beres. Kisi terkejut. Chenggang, bangun. Kisan mendekat, menyentuh wajahnya. Dia tetap diam, Kisan meraba dahinya, panas, lalu memeriksa napas. Dia demam, lukanya terinfeksi. Suara Kisan rendah. Kita tidak punya obat, bagaimana sekarang? Qi Liu panik, mendekat. Kita juga tidak punya air. Kisi menangis, rasa tak berdaya menyelimutinya. Tanpa air, tanpa obat, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kisan menghela napas, seolah menua. Tak berdaya. Qi Liu bergumam, tenggorokan kering. Apakah dia akan mati? Kisi bertanya sambil menangis. Itu tergantung jika tekadnya cukup kuat. Kisan tetap tenang. Jika tekadnya kuat, Kisi mendesak. Xiaoxi. Kisan menghela napas, menepuk bahunya. Benarkah tidak ada cara lain? Kisi belum menyerah. Lupakan, tanpa air dan obat, kita tak berdaya. Suara Kisan terdengar keras tapi nyata. Klik-klak. Kisan berkata tegas, jangan menangis, simpan tenaga, kalau tidak kau juga tidak akan bertahan. Aku tidak bisa menahannya. Kisi terisak. Tidak, aku ingin tetap bersama semua orang. Dia menggeleng. Tidak, kau harus bertahan, Tuan masih menunggumu kembali. Kisan mendesak. Bab 1256, pasti bisa. TTAE menurunkan suaranya dengan tenang. Tetu, jangan keras kepala, ini tidak bisa dilakukan. Bisa, pasti ada cara. Tetu menggeleng, rambut yang diikat tinggi terurai,
membuatnya tampak lebih garang. TTAM menggenggam bahunya, memaksanya tetap sadar. Lalu ia berkata tegas, "Tidak, mereka seperti anjing pemburu mengejar kita. Bertindak bersama berarti mati." Ah. Tetu menangis keras, tubuh mungilnya gemetar, keputusasaan memenuhi hatinya. "Diamlah," kata TTAM tak berdaya, emosi Tetu semakin tak terkendali. Jika ia selamat ia harus dilatih khusus. "Maaf, aku tidak bisa mengendalikan." Tetu berusaha menutup mulutnya. Suara TTAM melunak, "Jadilah baik, dengarkan, besok kau harus turun gunung dulu, tunggu Tuan TAM datang menyelamatkan kita. Ini perintah." TTAM memerintah. "Aku..." Air mata mengalir di wajah Tetu. "Sudah diputuskan, besok saat fajar kita berangkat." Tegas TTAM, "Saat begini harus kuat." Tetu menggigit bibir, tak mampu melawan, ia tak mau semua mati di sini. "TTAM, biarkan kau saja yang keluar," ujarnya ragu. "Tidak, aku harus tinggal." TTAM menggeleng, bicara serius, "Tuan TAM paling mengerti dirimu, taatlah." Tetu terisak dan menunduk. "Ya?" Ia mengangguk, gua pun hening, hanya napas kasar yang tersisa. Waktu berjalan lambat. Saat fajar, matahari bersinar di pulau kabut, mengusir gelap. Trin Chuong sudah pingsan, tak sadarkan diri, hidupnya melemah. "Biar aku yang menggendong." Teluk berbalik, mengangkat Trin Chuong ke punggung. "Jangan buang tenaga," kata TTAM dingin. "TTAM, aku tidak bisa, aku tidak akan membuangnya." Nada tenang Teluk tak terbantahkan. TTAM terdiam, lalu tersenyum sedih, menggeleng, "Terserah." TTAM berbalik, memerintah, "Kecil tuh, tunggu di sini. Saat kami mengalihkan orang luar, kau cari kesempatan turun gunung." "Kakak, aku..." Tetu ingin bicara, tapi melihat matanya yang merah darah, kata-kata terhenti. "Jadilah baik, jangan rewel." Suara TTAM lembut. "Aku akan membawa orang kembali, kau harus bertahan." Tetu mengangguk keras, air mata kembali jatuh. "Jangan menangis, bisa buta." TTAM tersenyum dan mengangguk. Lalu ia tegas, "Ayo, terus naik." "Ya," jawab Teluk, memberi Tetu tatapan semangat lalu keluar duluan. TTAM mengikutinya, menghapus jejak di luar gua, lalu meninggalkan jejak baru ke arah puncak. Tetu memeluk lutut, mendengarkan luar. Ia begitu malang dan tak berdaya. Setelah beberapa lama, suara terdengar. Suara pria lain berkata, "Tentu harus mengejar, perintahnya tangkap mereka semua." "Bagus, aku belum puas bermain," kata suara ketiga. "Hehe, mereka lemah, lain kali aku akan bidik kepala mereka," kata suara keempat. Wajah Tetu berubah, ia mengenali yang melukai Trin Chuong. Ia menggertakkan gigi, tak bersuara. Suara menghilang, sunyi kembali. Tetu bangkit, melangkah, lalu berhenti, tak jadi keluar. Setelah lebih dari 20 menit, suara muncul lagi. "Sepertinya mereka tidak di sini. Bersembunyi di gunung begini, pemimpinnya pasti bodoh. Cukup bicara, cepat kejar." "Ya." Wajah Tetu pucat, ia merasa lega. Demi aman, ia menunggu setengah jam lagi sebelum keluar. Ia menatap ke arah puncak, lalu menggigit bibir dan berlari turun. Sambil berlari ia menyentuh pistol di pinggang, hanya tersisa satu peluru. Ia berlari keras, tapi tersandung akar, jatuh, wajahnya tergores berdarah. Waktu berlalu, ia terus berlari turun, air mata hampir membutakan. "Jangan menangis, TTAM dan yang lain pasti selamat," katanya pada diri sendiri. Tapi tak ada tanda. Lebih dari 1 jam kemudian, ia jatuh lagi, jantung berdegup kencang, pucat, tiap napas terasa perih. Tak berdaya, ia berhenti, berbaring di tanah. Mulut kering, ingin air, tapi tak ada. Kruk. Perutnya lapar. Setelah berbaring ia bangun, mencari sayur liar, tak peduli kotoran, hanya ingin isi perut, meski ada pasir tetap ditelan. Krek.
Ia menggigit pasir, tubuh bergetar, tapi menelan. Ia makan sedikit, meredakan sakit tenggorokan dan menambah tenaga. Kruk. Tetu menelan sayur pahit, mengusap mulut, menarik napas panjang dan melanjutkan turun. Kau pasti bisa, kakak menunggumu pulang. Bab 1257. Kebetulan? Sop Hong dan Van Han duduk berdekatan. Bosan, tangannya membelai senapan runduk. Tuan So, 2 tim penyelamat belum juga datang? Tetet bertanya. Biar aku lihat. Sop Hong mengeluarkan layar datar, menyalakannya, titik hijau dan merah hampir menempel. Sepertinya mereka tepat di dekat sini. Van Han melirik. Sop Hong mengelus dagunya dan berkata, ya, tenanglah. Baik. Tetet dan Tebat baru lega. Waktu berjalan lambat, setengah jam kemudian langkah kaki terdengar dari barat. Sop Hong berdiri, menatap, tidak merasa bahaya, pasti tim penyelamat. Kakak kedua, tuan ketiga bilang mereka tepat di depan. Suara terkejut terdengar dari kabut tebal. Percepat, tuan ketiga sudah mendesak 2 kali. Suara perempuan dingin terdengar. Ya? Banyak suara menjawab. Itu suara kakak kedua. Mata Tebat bersinar. Kakak kedua datang. Tetet juga bersemangat. Dia adalah Teni, kecantikan es, 26 tahun, belum menikah. Akhirnya sampai. Sop Hong menghela napas dan meregangkan tubuh. Ah, kakak kedua, ada orang bicara di depan. Waspada. Suara dingin Teni memerintah. Guk guk guk. Ah, Teni dan TTAM keluar. Suara pria panik terdengar. Ternyata Teni dan TTAM adalah anjing penyelamat, coklat muda, tampak seperti campuran serigala dan anjing desa. Teni, jangan. Wajah Tetet berubah, takut mereka dibunuh Sop Hong. Ah! Van Han teriak kaget, bersembunyi di belakangnya. HMPH. Sop Hong mengernyit, mendengus dingin. Seketika 2 anjing berhenti, lalu gemetar, tiarap dengan ekor tertekuk. Teni. Sekelompok orang keluar dari kabut, tim penyelamat kedua, tertegun. Mereka menatap bingung pada 2 anjing tiarap. Kakak kedua, adik ke-9. Tetet dan Tebat berseru senang. Tetet, Tebat. Wajah Teni melunak, mengangguk. Kakak 7, kakak 8, akhirnya aku melihat kalian. Tecu bersorak, hendak menerjang. Tenang, jangan ceroboh. Tetet menghindar, sebab Tecu tinggi 1,96 m, berat lebih 200 kati, tubuh raksasa. Bagus. Tecu tertawa kikuk, mengganti pelukan dengan tepukan keras di bahu, membuat keduanya meringis. Sop Hong dan Van Han mengamati, dan mereka juga menatap balik. Aku. Sop Hong mengernyit, mengulurkan tangan. Di kehidupan nyata tidak jauh beda dari TV, benar-benar sehebat itu? Kupikir dilebih-lebihkan, dengan 1 tangan aku bisa menjatuhkan sekelompok. Jangan omong kosong, dia guru Nona, jangan menyinggung. Benar. Mereka berbisik, tak tahu dia mendengar semuanya. 1 tangan menjatuhkan sekelompok. Bibirnya terangkat, mengingat si pembual. Uhuk-uhuk. Uhuk, senang bertemu. Sop Hong melepaskan tangan, wajah tenang. Teni meneliti saksama. Butuh istirahat? Dia bertanya. Dia menarik pandangan, dingin berkata, ya, hari ini belum istirahat. Aku bisa lihat. Dia mengangguk. Dia mengatup bibir, lalu memerintah, istirahat di sini, setengah jam lagi berangkat. Orang-orang berpencar, mencari tanaman liar untuk dimakan, bekal habis, air juga tidak ada. Kakak 7, masih ada air? Tecu bertanya pelan. Sedikit. Tetet mengeluarkan teko, tinggal 1/5. Kakak 8, kau? Hanya sedikit. Tebat menyerahkan juga. Terima kasih, 1 tegukan tiap orang cukup. Tecu senang, membagi air. Teni ragu tapi menerima, berbisik, terima kasih.
Air sudah habis. Sop Hong bergumam. Sop Hong. Van Han menarik lengan bajunya. Aku tahu, akan ada air. Dia mengeluarkan tongkat besi, bersiap menggambar pola pencari air. Apa yang kau lakukan? Tenny penasaran, duduk di sebelah gadis itu. Mencari air. Van Han menjawab polos. Mencari air? Menggambar di tanah lalu menemukannya. Kau bercanda? Dia melotot. Terasa ajaib, bukan? Van Han tersenyum. Sedikit, aku tidak percaya. Dia berkata jujur, bahkan curiga dia penipu. Tunggu saja. Van Han tersenyum. Tuan So akan mencari air lagi. Mata Tebat berkilau, berlari mendekat. Berfungsi? Tenny bertanya. Tentu, terakhir kali air kami ditemukan begini. Dia mengangguk. Bukankah itu kebetulan? Dia menatap. Dia menggaruk kepala, canggung berkata. Sepertinya tidak. Dia mengerti, itu kebetulan. Bukan begitu. Van Han manyun. Tidak, tentu saja bukan. Tetet terkekeh. Bab 1258. Apakah Sop Hong bodoh? Setelah lebih dari 10 menit, dia berdiri dengan tongkat besi di lokasi susunan pencari air. Van Han menyerahkan teko kepada Sop Hong. Tik-dap. Air mengalir melalui tongkat logam ke dalam rune, lalu menuju selatan. Kali ini ia menggunakan cukup banyak air, cukup untuk menentukan arah dan jarak. Di selatan, 800 meter. Sop Hong menyimpan tongkat dan menghapus tanda dengan kakinya. Aku akan ikut. Tebat melangkah. Aku juga. Tetet sudah membawa teko. Baik, mari kita pergi. Sop Hong melihat kompas, 800 meter, setengah jam perjalanan pulang pergi. Tenny berpikir lalu memanggil, Tecu, Tiude, cepat ikut. Baik. Mereka berdiri, mengumpulkan teko lalu mendekati Sop Hong. Ikuti perintah Tuan So. Tenny berkata dingin. Baik. Tecu dan Tiude menjawab. Mereka mengikuti di belakang, saling melirik penuh keraguan. Tetet dan Tebat santai, karena Sop Hong sudah meyakinkan. Setelah lebih dari 10 menit, suara air terdengar. Benar-benar menemukan air. Tecu kagum. Apakah ini keberuntungan lagi? Tieude berbisik. Omong kosong, ini kekuatan. Tetet menatap. Ya, kekuatan. Tieude tersenyum canggung. 2 menit kemudian, sebuah sungai kecil muncul, jernih. Luar biasa, kita menemukan air. Beberapa orang bersemangat, mengisi teko. Tecu mengingatkan, hati-hati, jangan membuat keruh. Enak, sangat segar. Tieude minum, tubuhnya hidup kembali. Sop Hong, kau hebat. Van Han memerah, masalah kekurangan air teratasi. Sungguh ajaib. Seseorang berbisik. Ayo kembali. Sop Hong mencuci muka, teko penuh, perut juga. Dalam keadaan ini, mereka tak peduli merebus. Setelah lebih dari 10 menit, mereka kembali ke kaki gunung. Di depan mata terkejut Tenny, teko penuh diletakkan. Benar 800 meter? Tenny mengernyit. Ya, selatan 800 meter, ada sungai kecil, airnya manis. Tecu tertawa. Tenny menatap Sop Hong, mata berkilat. Apa? Sop Hong mengernyit. Tidak ada. Tenny mengalihkan pandangan, penasaran dan ragu. Kelak-kelak. 2 tim penyelamat minum bersemangat, paling puas setelah hari-hari haus. Tunggu. Tenny melirik Sop Hong, dia baru kembali, belum istirahat. Sudah cukup istirahat? Sop Hong bertanya. Tenny menekan bibir, mengangguk, kita bisa berangkat. Baik, ini tidak boleh ditunda, mari. Sop Hong mengangguk, menggandeng tangan gadis. Ikuti. Tenny memerintah. Ya. 2 tim segera bangkit membawa teko.
Di gunung, kabut tebal, jarak pandang hanya 3-4 meter. Tetap dekat, jangan tertinggal. Tecu memanggil. Baik, jangan khawatir. Seseorang tertawa. Serius? Tenny berkata dingin. Ya. Kelompok itu terdiam. Tuan So, apakah harus menelepon tuan ketiga? Tetet bertanya. Lakukan. Sop Hong mengeluarkan telepon satelit, menekan nomor Te Chen Hien dan menyerahkannya pada Tetet. Tetet muram, menyalahkan diri. Halo? Suara Te Chen Hien terdengar. Tuan ketiga, ini aku, Tetet. Ia berkata serius. Ada apa? Te Chen Hien bertanya. Tetet menjelaskan, tidak ada hal besar, hanya melapor, kami bergabung dengan kakak kedua, sekarang naik. Bagus, segera temukan Tetu. Perintah Te Chen Hien. Ini sebaiknya dikatakan pada Tuan So. Tetet menghela napas, tahu sopong penopang. Berikan telepon ke Tenny. Kata setelah diam. Halo. Tenny menjawab dingin. Te Chen Hien menarik napas, lalu berkata, komando 2 tim penyelamat diserahkan pada Sopong, ikuti dia. Ya. Tenny mengernyit, tapi mengangguk. Aku tahu kau tidak setuju, tapi di lapangan, dia berpengalaman, tahanlah. Te Chen Hien menasihati. Mengerti. Tenny menatap Sopong, mata bertemu. Dia diam, mengalihkan pandangan. Berikan telepon pada Sopong, aku ingin bicara. Kata Te Chen Hien. Tuan So, tuan ketiga mencari Anda. Tenny berkata. Ada apa? Sop Hong menerima telepon. Te Chen Hien berkata, aku sudah menyerahkan komando, temukan Tetu. Aku akan berusaha. Sop Hong menjawab singkat. Tolong. Te Chen Hien menghela napas. Tidak ada lagi, tutup. Ia memerintah. Sop Hong tersenyum, menuruti. Komando milikmu, jangan kecewakan aku. Tenny berkata. Semoga begitu. Sop Hong tersenyum sopan, menggandeng tangan gadis melangkah lagi. Bab 1259, tercuci otak. Di pegunungan, Sop Hong berjalan bersama Van Han dan Tenny di depan, di samping mereka ada Tenny dan TTAM, mencium jejak untuk memimpin. Sop Hong, kita tidak salah jalan kan? Van Han menarik lengan bajunya, lebih percaya pada penilaiannya daripada anjing penyelamat, meski tak logis. Sop Hong menjawab lembut, tidak salah, jejak kaki diubah tapi masih terlihat. Syukurlah. Van Han lega. Tenny meliriknya, bibir terkatup. Rombongan menanjak curam, lebih sulit dari hutan, langkah melambat. Setelah lebih dari 2 jam, Sop Hong berhenti dan berkata tenang, istirahat, orangmu hampir roboh. Tenny menoleh, melihat Xiao De dan Xiao Han pucat berkeringat. Ia berpikir sebentar lalu mengangguk. Ya? Istirahat di sini, tetap waspada. Perintahnya. Ya? Mereka duduk bersandar. Sop Hong menahan helm gadis itu. Baiklah, tahan sedikit lagi. Sejak masuk gunung berbahaya, helm harus tetap dipakai. Baik. Van Han mengangguk patuh. Ia berkata pelan, aku baik, tidak terlalu lelah. Tenny menatapnya, heran mengapa gadis rapuh ini lebih kuat. Van Han, kenapa staminamu kuat? Tanya Tetet. Tebat juga melihat. Tidak juga. Van Han berkedi polos, staminaku tak sekuat Sop Hong. Mereka hampir tersedak. Bandingkan dengan normal boleh, tapi bukan monster itu. Ya? Van Han tampak berpikir, jari di dagu. Apa itu? Mata berbinar. Seperti itu. Tetet mengerutkan bibir, kaget tapi yakin. Jadi harus beli kursus. Tebat mengangguk. Beli kursus? Tenny tanya. Bela diri dan tombak? Ia angkat dagu. Lebih kuat dariku? Mereka ragu. Sulit dijawab? Tanya dingin. Jujur saja?
Tebat tanya. Berani bohong? Ia mengepal. Tidak berani. Tebat mengeluh, menutup mata. Tuan So lebih kuat. Benarkah? Teni kaget. Apa mereka tercuci otak? Ya. Tetet berbisik. Kakak, Tuan So sangat kuat, nyata. Ya, kakak harus belajar darinya. 8.000 yuan per jam, sangat layak. Tebat menambahkan. Tidak. Tetet menggeleng. Itu berarti tercuci otak. Ia menegaskan. Kakak. Tetet menghela napas. Saudara, lihat langsung itu nyata, tenang. Tebat menepuk bahunya. Benar. Gumamnya. Tuan So, mau sparring? Ia tanya. Ia mengernyit, sekarang bebaskan? Sopong menatap, kau tak lelah? Kalau begitu aku tak tertarik. Sopong tersenyum tipis. Apa yang menarikmu? Ia tanya. Apa hubunganmu dengan Enam Din? Sopong balik bertanya, ia seperti salinan teh Enam Din. Dia atasan langsungku. Jawab tenang. Ia mengerutkan bibir, kesal dengan wajah cerahnya. Apa berbohong? Van Han berkata, kakak, Sopong lelah, lain kali saja, setidaknya setelah keluar dari pulau. Kakak. Teni menarik napas, menenangkan diri, dipanggil begitu terasa enak. Ia berbalik, menatap Tetet dan Tebat. Kakak. Tetet mengusap paha sakitnya, tersenyum pahit, benar, sekarang penting cari TTAM. Nanti kembali, sparring denganku. Ia berkata datar. Ampuni. Wajahnya panjang. Apa kau bilang? Ia mengernyit. Cepat menggeleng, tidak. Bagus. Ia memejam, istirahat. Akan dihajar seperti anjing. Lebih buruk dari liar. Sangat kasihan. Mereka mengeluh. Apa yang kalian bicarakan? Ia membuka mata. Memuji kakak. Tetet buru-buru. Kakak, cantik alami, seperti peri, bunga teratai mekar. Tebat mengoceh. Diam. Bibirnya berkedut, mereka gila. Mereka diam, pura-pura tutup mulut dengan resleting. Bab 1260, tak terbayangkan. Tubuhnya bergetar, pinggangnya terasa geli seakan listrik mengalir. Ya, sesuai perintah. Sop Hong tertawa. Tapi perhatikan ukurannya. Van Han menegur. Baik. Sop Hong mengangguk. Bagus. Van Han puas. Sop Hong bingung. Suara gemerisik terdengar. Senyumnya hilang, dia menatap gunung. Apa itu? Van Han bertanya. Seseorang datang. Sop Hong berdiri, tangan di pistol, membuka kunci. Benarkah? Tei Chiu siaga, menoleh ke Tei Ni dan Tei TAM. Mereka diam. Tiara. Wajah Sop Hong berubah, bahaya datang. Van Han segera tiarap, Tei Tet dan Tei Bat menyusul. Tei Ni tertegun, lalu sadar. Dor. Tembakan keras, tanah di depan Tei Ni meledak, lumpur mengenai wajahnya. Dia mencoba mengangkat kepala, tapi tangan menahannya. Dia menoleh, tembakan lain meletus dengan teriakan. Han Wao terkena, darah mengalir dari bahu, wajah pucat. Suka penyergapan? Wajah Sopong gelap, dia mengambil senapan. Tei Ni melihat Han Wao ditarik Tieu di kebalik pohon. Yang lain mengangkat senjata tapi tak lihat musuh. Dia melihat Sopong menembak ke gunung. Dor. Tembakan bergema, hening. Dia menembak lagi. Gunung benar-benar tenang. Aduh. Han Wao menjerit. Kakak Ni, dia kena. Tieu udah panik. Bagaimana ini, dia mati? Yang lain panik. Andat, kemari. Tei Ni memerintah. Ya. Andat menjawab, berlari. Usianya 27, dokter Tim.
Sop Hong menurunkan senapan. Musuh selesai, jangan panik. Van Han lega, ditarik bangun. Tuan So, sudah selesai? Tai Tet bertanya. Ya, bawa mayat. Sop Hong memerintah. Ya. Mereka naik. Mengapa takut mati? Sop Hong berkata. Kakak Ni, tidak apa, kami segera kembali. Tai Tet menarik Tai Bat ke kabut. Kau? Tai Ni mengernyit. Sop Hong tersenyum. Sekarang aku komandan. Mengerti? Tai Ni kembali urus luka. Kakak Ni, aku mati? Han Muao bergetar. Jangan khawatir. Tie Ude menenangkan. Santai. Andat memotong kain, luka terlihat. Darah mengalir. Dia ragu. Jangan diam, hentikan darah. Seseorang berteriak. Tidak, peluru dulu. Andat panik. Kalau begitu ambil. Tai Chiu mendorongnya. Dokter takut? Tai Chiu marah. Anda tenang. Baik, hentikan dulu. Dia menabur bubuk. Bagaimana? Sop Hong bertanya. Sudah terkendali. Andat lega. Kami kembali. Tai Tet dan Tai Bat membawa 2 mayat berseragam kamuflase. Sop Hong, aku baik-baik, terbiasa. Van Han menepuk tangannya. Benarkah? Dia khawatir. Ya, aku akan dewasa. Mereka mau bunuh kita, mati tidak penting. Dor. 2 mayat jatuh, lubang peluru di dahi, mata melotot. Van Han gemetar tapi menatap. 2 mayat. Tai Ni bergumam. Makanya 2 tembakan, ada 2. Tai Bat angkat jempol. Keduanya di kepala, hebat. Tai Chiu kagum. Mata Tai Ni terbelalak, menatap Sop Hong tak percaya. Bagaimana dia menemukannya tanpa sensor, hanya mata dan insting? Sulit dipercaya. Waspada. Tai Ni memerintah. Ya. Mereka menyebar. Klik. Tai Bat memfoto. Urusi mayat. Sop Hong berkata. Tidak, lukanya masih berdarah. NK Bos. Andat panik.